Pandangan umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2025. Disampaikan saya sendiri, Pandapotan Sinaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Om Swastiastu, Astu Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua dan anggota DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Pak Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Sekretaris Daerah dan para pejabat daerah Provinsi DKI Jakarta, dan para undangan, para pengamat dan rekan-rekan jurnalis. Merdeka! Mengawali penyampaian pandangan umum fraksi PD Perjuangan, kami sampaikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan karunia-Nya kepada kita semua dalam rangka melakukan kegiatan keseharian kita, menjalankan tugas kita sebagai anggota dewan, sebagai eksekutif, dan sebagai rakyat yang hidup merdeka. Sebelum kami sampaikan pandangan umum ini, fraksi PD Perjuangan menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya perhelatan Pekan Raya Jakarta atau sering disebut Jakarta Fair selama hampir satu bulan penuh dan relatif telah terlaksana dengan sukses dengan total pengunjung sekitar 6 juta serta menghasilkan nilai transaksi kurang lebih 7,3 triliun. Yang terhormat pimpinan rapat, Wakil Gubernur, dan hadirin sekalian. Selanjutnya kami akan sampaikan pandangan umum fraksi PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2025. Merujuk pada penyampaian pidato gubernur yang disampaikan oleh Wakil Gubernur dalam sidang paripurna dalam rangka penyampaian rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2025 pada tanggal 16 Juli 2025 bahwa total rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 sebesar 91,86 triliun, naik sebesar 0,57% dibandingkan dengan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 yaitu sebesar 91,34 triliun. Pendapatan daerah pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar 84,80 triliun atau naik sebesar 3,76% dibandingkan dengan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 yaitu sebesar 81,73 triliun. Belanja daerah pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar 85,97 triliun, naik sebesar 4,01% dibandingkan dengan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 sebesar 82,66 triliun. Dan penerimaan pembiayaan pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar 7,05 triliun serta pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar 5,88 triliun. Yang terhormat pimpinan rapat, Wakil Gubernur, dan hadirin sekalian, pada kesempatan ini izinkan fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pandangan terkait rancangan perubahan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2025 antara lain sebagai berikut. 1. Kebijakan pendapatan daerah. Fraksi PDI Perjuangan menyambut baik
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2025 yang menyebutkan bahwa rencana pendapatan daerah sebesar 84,60 triliun atau naik sebesar 3,76% dengan rincian berasal dari pendapatan asli daerah sebesar 54,19 triliun, pendapatan transfer sebesar 30,08 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 524,09 miliar. Serta langkah-langkah strategis dan fundamental terus dilakukan untuk mampu merealisasikan target pemenuhan dari peningkatan penetapan daerah termasuk dengan melakukan pengawasan yang intensif dan langkah-langkah alternatif untuk mengurangi kebocoran pendapatan yang masih ditemukan khususnya dalam pajak reklame dan parkir, termasuk dengan menerapkan digitalisasi pada seluruh sistem pajak dan retribusi daerah. Di lain sisi, fraksi PD Perjuangan juga memberikan apresiasi atas program pembebasan biaya tunggakan atas pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai kado ulang tahun Jakarta ke-498 kepada seluruh warganya, serta program keringanan-keringanan pajak lainnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 2. Kebijakan belanja daerah. Total belanja daerah pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar 85,97 triliun, naik sebesar 4,01%, yang terdiri dari belanja operasi sebesar 67,81 triliun atau naik sebesar 30,14 miliar. Belanja modal sebesar 14,90 triliun atau turun sebesar 29,03 miliar. Belanja tidak terduga sebesar 2,89 triliun atau naik sebesar 79,51 miliar. Fraksi PD Perjuangan terhadap alokasi belanja daerah Provinsi DKI Jakarta diprioritaskan kepada sektor-sektor pelayanan dasar dan mandatori seperti pemenuhan sekolah swasta gratis, peningkatan akses dan mutu pendidikan, peningkatan pelayanan RSUD, termasuk kebutuhan akan renovasi RSUD Koja dan pembangunan RSUD baru seperti di Cakung. Antisipasi dan penanggulangan banjir Jakarta, peningkatan pelayanan transportasi publik, ketersediaan hunian yang layak, serta program penguatan ekonomi bagi warga Jakarta, khususnya bagi wong cilik pelaku usaha kecil. Fraksi PD Perjuangan memberikan apresiasi atas keberhasilan program 100 hari kerja kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta atau yang biasa kita kenal dengan 40 program quick count. Quick win. Tenang. Ini kebanggaan kita bersama karena gubernur dan wakil kita bersama juga. Peluncuran Trans Jabodetabek Job Fair di tingkat kecamatan, aktivasi 24 jam taman kota, memperpanjang durasi waktu pelayanan perpustakaan daerah hingga pukul 22 WIB, pembukaan Taman Anak Sejahtera gratis, transportasi bagi 15 golongan masyarakat, hingga menaikkan operasi penggerak dasawisma berdasarkan data sebanyak 90,3% program Quick Win telah berhasil diwujudkan. 3. Kebijakan pelayanan dasar pendidikan. Mengutip data Badan Pusat Statistik DKI Jakarta tahun 2025 yang menjadi sumber rujukan penyampaian
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau disebut RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2025-2029 yang menyatakan bahwa angka partisipasi murni tingkat SD MI pada tahun 2024 masih belum mencapai 99,99% atau hanya di angka 98,39%. Tingkat SMP dan MTS sebesar 88,67% dan tingkat SMA, SMK, MA 64,65%. Fraksi PD Perjuangan berpandangan bahwa dengan ketersediaan sekolah swasta gratis yang sekarang baru 40 sekolah yang sudah diuji cobakan akan sangat membantu kebutuhan akses pendidikan sehingga target wajib belajar 12 tahun benar-benar bisa terwujud di seluruh provinsi DKI Jakarta. Di samping itu, fraksi PD Perjuangan berharap program-program pro rakyat di bidang pendidikan tetap menjadi prioritas pembangunan di tahun 2025 ini. Seperti perluasan kepesertaan KJP dan KJMU, sekolah persamaan atau kejar paket secara gratis. Pelaksanaan pembangunan sekolah di daerah padat penduduk dan renovasi sekolah dengan mengedepankan aspek standar renovasi gedung mulai dari kriteria kelayakan, spesifikasi teknis hingga keselamatan dan kenyamanan. 4. Belanja prioritas pembangunan daerah. Fraksi PDI Perjuangan berkomitmen untuk mengawasi dan mewujudkan proses serta sasaran pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2025. Antara lain, pertama adalah terwujudnya regenerasi kota yang berketahanan dan berkelanjutan yang di dalamnya antara lain memuat kerangka pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon maupun tercapainya perbaikan pola aktivitas dan mobilitas melalui pengembangan kota berorientasi transit. Kedua, terbangunnya perekonomian inklusif yang berdaya saing disertai penghidupan layak dan pemerataan kesejahteraan yang antara lain di dalamnya mendorong peningkatan kesempatan kerja dan adaptabilitas tenaga kerja yang mengurangi ketimpangan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan jaminan perlindungan sosial. Ketiga, tercapainya pembangunan manusia madani yang berkesetaraan melalui program meratanya kesempatan pendidikan untuk semua maupun dengan penurunan kesenjangan melalui responsif gender. 5. Penguatan tata kelola pemerintahan. Fraksi PD Perjuangan berharap pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengupayakan terlaksananya transformasi pelayanan publik dan manajemen. Pemerintah yang berintegritas dengan melakukan peningkatan kualitas, akseptabilitas, dan kemudahan layanan masyarakat, akselerasi transformasi digital, terkelolanya keuangan daerah yang sehat, transparan, dan akuntabel, serta berkembangnya kapasitas profesionalitas dan iklim kerja aparatur yang baik karena tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas pungli akan meningkatkan indeks anti korupsi DKI Jakarta. Yang terhormat pimpinan rapat, Pak Wakil Gubernur, dan hadirin peserta rapat. Demikianlah tadi kami sampaikan pandangan umum fraksi PD Perjuangan secara ringkas dan forum yang terhormat, sejuk, dan harmonis. Hal-hal lainnya yang dianggap penting dan mendetail akan kita sampaikan oleh para anggota fraksi PDI Perjuangan di alat kelengkapan Dewan dalam rapat-rapat kerja
komisi dalam rancangan peraturan pembahasan APBD ini. Apabila ada hal-hal yang telah kami sampaikan tidak berkenan bagi eksekutif daerah, legislatif daerah, dan para pihak terkait semua yang kami bacakan ini, kami mohon maaf. Kami berharap bahwa saran dan kritik yang kami sampaikan dapat diterima sebagai upaya konstruktif untuk perbaikan bersama dalam kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Jakarta. Kami juga mengingatkan kepada semua untuk terus berkomitmen menjaga transparansi, akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah, serta memastikan bahwa setiap program dan kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi keadilan yang nyata bagi seluruh masyarakat DKI Jakarta. Atas perhatian pimpinan rapat, Pak Wakil Gubernur, para hadirin peserta rapat, kami sampaikan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita semua, sehingga apa yang kita lakukan terus bekerja dengan baik untuk kepentingan rakyat dan tetap sehat walafiat. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan pantun yang sudah kami rapatkan fraksi PD Perjuangan. Buat kue dengan daun sugi, lezat rasanya bolehlah dicoba. Bahas APBD dengan penuh harmoni. Masukan dan saran memperkaya data. Satu lagi boleh? Ya, kalau ada yang larang, mana mau saya dilarang untuk bacakan lagi. Paman kita seorang petani, bercucur keringat di waktu siang. Ayo bekerja di hari ini untuk masa depan Jakarta yang lebih gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Asto Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Fraksi PD Perjuangan ditandatangani Ketua Pantas Nainggolan, Sekretaris Dwi Rio Sambodo. Merdeka! Merdeka! Merdeka!